Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindiron. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang berantau di luar negeri. Oke, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang, begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai polisi yang tidur di semak-semak. Ya, demi tangkap sabu 1 ton, luar biasa ya. Berarti sudah tahu ya polisinya kalau akan ada sabu yang lewat ya. Ya, demi tangkap sabu 1 ton di Anyer, polisi rela tidur di semak-semak. Ya, penangkapan narkoba jenis sabu 1 ton di Hotel Mandalika, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang adalah penangkapan tim gabungan Direskrim Narkoba ya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan Polresta Depok adalah rekor pengungkapan terbesar. Namun ternyata di balik suksesnya operasi tersebut terdapat cerita humanis dari tim yang terlibat di dalamnya. Anggota tim sudah mengendap di sana sekitar selama 1,5 bulan. Kita tunggu mereka selama itu di Pantai Anyer, Serang, Banten. Udah Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Niko Avinta kepada wartawan di ruangannya gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Jakarta. Tim dipimpin Niko dan Kapolresta Depok Kombes Heri Heriawan beranggotakan 30 orang. Di antara anggota itu ada 3 perwira, yakni AKP Bambang Yudantara, AKP Malvino Edward Justisia, AKP Rosana Albertina Labubar, dan sejumlah anggota Bintara. Tidur beralas rumput ya, selama 1,5 bulan itu tim melakukan pengintaian terhadap aktivitas jaringan tersebut. Tim tidak bisa jauh meninggalkan lokasi karena takut target lolos. Kita kan harus di situ terus, gak boleh ditinggal dan gak boleh lengah. Jadi 1,5 bulan itu ya anggota stay terus di sana, terangkap Polresta Depok Kombes Heri Heriawan. Karena tidak ingin target lepas, anggota sampai tidur beralaskan tanah dan rumput. Sebagian rela tidur di alam terbuka untuk mengawasi pergerakan target dengan menggunakan teropong night vision. Kita base camp ada jaraknya sekitar 1,5 km dari lokasi. Tapi base camp kan hanya untuk rapat saja, jadi ya tidur di mana saja, rumput pun jadi. Tapi yang tidur gantian, gak semua. Kalau semuanya tidur nanti malah buruannya lepas dong, kata Harry. Makan di mobil ya, selama penyelidikan perut anggota tentu harus diisi agar tidak jatuh sakit. Karena target tetap harus dijaga, anggota juga tidak bisa pergi jauh-jauh untuk mencari makanan. Kita makan ya di mobil saja, kan ada tuh tukang bakso, mie ayam, suka lewat-lewat ya, gitu-gitu aja makannya, yang penting kenyang, ucap AKP Malvino. Tapi kalau bosan makanannya itu susah, kadang kita pesan pakai ojek online juga, imbuh Malvino. Tak berlebaran ya, tak berlebaran. Pengintaian jaringan narkoba ini memakan waktu 1,5 bulan. Tim yang terlibat mau tidak mau harus melewatkan lebaran bersama keluarga. Karena harus dijaga terus ya, kita mau tidak mau lebaran di lokasi, ya mau bagaimana lagi, namanya juga tugas, kata AKBP Bambang. Meski jarak Anyer Jakarta tidak terlalu jauh, anggota tim tidak bisa pulang ke rumah sebagai pengobat rindu. Anggota tim hanya memakan ketupat dan lontong sayur lebaran yang dikirim keluarga. Ada yang kirim ketupat sama lontong sayur lebaran, ya itu pun sudah bahagia sekali, ucap Bambang. Dalam penyergapan ini tim berhasil menggagalkan 1 ton sabu yang rencananya akan diedarkan ke Jakarta. 4 warga negara Taiwan yakni Ling Chi Minghui ditembak mati dan Lin Chiwei
Chen Wei Chuan ya, Liao Guanyu dan Su Yung Li berhasil ditangkap. Ia rela tidur di semak niat kuat AKP Rosana tanggap pengendara 1 ton sabu. Mantep ya, selamat ya buat Ibu Rosana ya sebagai polwan ya. NTMC Polri keberhasilan ungkap penyelundupan 1 ton sabu-sabu tidak terlepas dari pesan sejumlah anggota Polri yang tergabung di dalam Satgas Merah Putih. Publik pun terpukau dengan aksi heroiknya mengungkap jaringan narkoba internasional tersebut. Lalu seperti apa operasi senyap yang dilakukan oleh tim tersebut? Berikut adalah kronologinya. Ada kronologinya, kita baca saja ya bro ya. Pada Selasa 6 Juni 2017, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mendapat kabar tentang adanya pergerakan sejumlah residivis ya asal Taiwan yang dicurigai bakal melakukan transaksi narkoba dengan skala besar. Menindaklanjuti informasi itu, maka dibentuklah tim khusus yakni Satgas Merah Putih. Pasukan ini berada di bawah komando Direktorat Dit Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Niko Alvinta dan Kapolresta Depok Kombes Pol Heriawan atau yang diakrab dengan Herimen. Kita goyang lagi. Dalam perjalanannya tim ini banyak menemukan kendala, salah satunya adalah tentang minimnya informasi yang dihimpun mengenai sepak terjang daripada jaringan ini. Tapi kami nggak putus asa, kami ikutin pergerakannya dari bandara. Pertama mereka dari Citra Garden, kemudian Putra Garden, terus bergerak ke Hotel Puri Kemang. Seminggu kemudian kembali ke Malaysia selama 3 hari, kemudian balik lagi. Jadi tadinya mereka ada 6 orang, 1 orang kembali ke Taiwan, 5 orang ke Malaysia. Kata AKP Rosana lah bubar pada Jumat 14 Juli 2017. Sebagai polisi wanita satu-satunya dalam operasi tersebut, Rosana ternyata menjadi andalan sekaligus kunci keberhasilan tim ini. Saking gregetnya ingin mengungkap kasus ini, Rosana pun rela tidur di semak-semak demi bisa melihat dari dekat pergerakan para pelaku. Mereka pulang ke Taiwan pada tanggal 23-an. Nah, mereka datang lagi beberapa hari kemudian. Terus tanggal 11 Juli mereka sampai di Anyer. Mereka menginap semalam dan sempat ngecek pelabuhan-pelabuhan kecil di Anyer. Salah satunya adalah Hotel Mandalika, kata Rosana. Ya, kemudian pada puncaknya pada 12 Juli 2017, pelaku mendeteksi kembali lagi ke lokasi yang sama di kawasan bibir pantai dekat Hotel Mandalika Anyer. Disinilah aksi nekat Rosana kembali dipertaruhkan. Hasilnya pun tidak sia-sia, para pelaku akhirnya berhasil ditangkap. 1 di antaranya tewas di lokasi kejadian. Para pelaku sempat melakukan upaya berlawanan dengan menabrakkan mobil ke arah polisi hingga akhirnya tak berdaya setelah diberondong timah panas. Dari kasus ini, Satgas Merah Putih berhasil menyita sebanyak 1 ton sabu dengan kualitas nomor 1 diperkirakan seharga 1,5 triliun rupiah. Waduh, mantep. Ya, sebagaimana sebelumnya dikabarkan dari metropolitan.com, ya Kompasnya, bahwa polisi tembak mati pengendali penyelundupan asal China gitu katanya ya. Di polisi menembak mati pengendali jaringan penyelundupan narkoba jenis sabu sebesar 1 ton dari Cina bernama Li Minghui. Ia ditembak lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap. Yang bersangkutan terpaksa kami lumpuhkan. Karena melawan saat ditangkap, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Iya. Argo mengatakan selain Hui, polisi juga menangkap 2 orang lainnya, yakni Chen Wei Chuan dan Liao Guanyu. Kini polisi memberi 1 orang lagi dari jaringan tersebut yang berinisial HYI. Kami melakukan penangkapan di tepi pantai dekat Hotel Mandalika Serang dini hari tadi. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti sekitar 1 ton sabu. Pengungkapan kasus ini bermula saat polisi mendapat informasi dari kepolisian Taiwan bahwa akan ada sabu dengan jumlah besar dari China yang akan masuk ke Indonesia. Oh gitu toh. Dan begini loh cara pelaku membawa 1 ton sabu. Nih kita baca informasinya ya.
Dan dikabarkan ya 1 ton sabu dari China yang hendak diselundupkan lewat dermaga X Hotel Mandalika Anyer Serang Banten diketahui dibungkus ke dalam 51 karung. Masing-masing karung berisi sabu seberat 20 kg. Hal ini diungkapkan oleh Ajun Komisaris Rosana Albertina Labobar. Ia adalah salah seorang anggota tim gabungan Satuan Tugas Merah Putih yang terlibat operasi menggagalkan upaya penyelundupan sabu 1 ton. Ada 51 karung berisi 24 karung ya, sama 27 karung, kata Rosana saat ditemui di Mapolresta Depok. Sebanyak 24 dan 27 karung yang dimaksud Rosana adalah paket sabu yang rencananya akan dibawa dengan 2 mobil oleh para pelaku. Ini satu-satunya polisi wanita ya. Pembagiannya yaitu 24 karung di mobil Toyota Innova warna hitam dan 27 karung di Innova warna emas. Sabu dari China dikirim melalui jalur laut dengan kapal besar. Sabu kemudian dibawa ke darat dengan perahu kecil. Diambil dari kapal besar dipindah ke kapal nelayan, ujar Rosana. Pasca operasi yang dilakukan kepolisian, Rosana menyebut sabu sebanyak 1 ton dibawa dengan sebuah mobil box milik kepolisian ke Polda Metro Jaya. Polisi menangkap warga negara Taiwan yakni Lim Minghui, Chen Wichuan, Liao Guanyu dan Su Yungli. Adapun Lin Minghui tewas ditembak setelah melawan petugas. Kita bisa lihat videonya ya. Oke. Kayak melakukan penangkapan pada Kamis dini hari tadi dan mengamankan barang bukti sabu sebanyak 1 ton. 4 orang warga negara Taiwan ditangkap di dermaga Hotel Mandalika, Jalan Anyer Raya, Serang, Banten. 1 diantaranya tewas akibat melakukan perlawanan, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Barang bukti menurut rencana akan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dan pelaku yang tewas akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Luar biasa ya perjuangannya polisi begitu ya. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Polresta Depok berhasil mengungkap tindak pidana narkoba jenis sabu. Gitu Pak Pol ya. Dari informasi yang telah diberikan oleh kepolisian Taiwan, di mana sebelumnya kami juga berhasil menangkap beberapa tersangka Taiwan dan kami kembangkan informasi ini. Tim telah bekerja selama kurang lebih 1 bulan lebih, di mana mereka berpindah-pindah dari Jakarta kemudian Serang. Kemudian pada hari ini tim berhasil menangkap 3 orang tersangka warga negara Taiwan dan 1 orang melawan sehingga kami berikan tindakan tegas. Lalu barang bukti yang berhasil kami sita jenis sabu seberat 1. Oke, saya kira demikian bro ya mengenai kabar daripada tim Merah Putih ya yang berhasil menggagalkan daripada penyelundupan sabu seberat 1 ton dan 1,5 triliun harganya. Tidak main-main bro. Sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.